warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Eni Endrianti sebagai dosen pada mata kuliah ini. Semoga kita semua diberi kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Saya di sini selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9 yang terdiri dari Yunita Putriani, NIM 005, Jiva Vanesintia, NIM 006, Ameila Nadila, NIM 007, Muhammad Ilham Farido, NIM 008. Sebelumnya, saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, penyajian materi, dan penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah penyajian materi sebagai inti acara. Untuk itu, kepada penyaji untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada Ameila, saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, pengertian hijrah, jihad, dan radikalisme. Hijrah, kalimat hijrah berasal dari kata hajara yang digunakan untuk menggambarkan perilaku meninggalkan sesuatu lantaran kebencian kepadanya. Hijrah bermakna berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan alasan tertentu, misalnya untuk keselamatan atau kebaikan dan sebagainya. Hijrah menurut konteks ayat Al-Quran terdiri dari dua, menurut perilaku dan menurut perpindahan Nabi. Yang kedua, jihad. Jihad berasal dari istilah al-jud, artinya kekuatan, usaha, dan kesulitan. Dalam Al-Quran, jihad dimaknai sebagai hawa nafsu, dakwah, dan sabar. Jihad juga dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jihad untuk membenahi diri. Yang kedua, jihad memusuhi setan. Yang ketiga, jihad memusuhi orang kafir dan munafik. Yang keempat, jihad melawan orang zalim dan mungkar. Yang ketiga, radikalisme. Secara bahasa, radikalisme berasal dari bahasa Latin yaitu radix yang memiliki arti akar bagian bawah. Maksudnya yaitu orang-orang yang berpaham radikal menginginkan sebuah perubahan terhadap sesuatu yang baik pada situasi tertentu menggunakan cara memaksa. Sebuah paham radikal identik dengan kelompok-kelompok yang garis keras dan teror, contohnya ISIS. Radikal ini memberikan pemahaman yang menyimpang menurut ajaran yang semestinya dan sampai menyalahkan ajaran dan paham yang sudah ada. Yang kedua, yaitu Yunita Putriani, saya persilakan. Implementasi hijrah dan jihad dalam multi konteks. Hijrah sama sekali tidak sama dengan migrasi. Hijrah merupakan terminologi khas Islam yang landasannya iman kepada Allah. Jadi hijrah sebagai tolak ukur keimanan seseorang ada dua cara mengaplikasikannya, yaitu hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Jihad adalah salah satu ajaran Islam yang disalahpahami menjadi tindakan pemaksaan dan penyerangan pada orang lain supaya masuk Islam. Dengan istilah lain, Islam dipahami menjadi agama yang disebarkan melalui perang. Banyak yang menganggap bahwa membunuh orang kafir menggunakan cara teror, bom, dan lain-lain. Jihad ini harus diaplikasikan ke dalam konteks yang benar-benar sesuai Al-Quran dan hadis. Kepada Ilham Farido, persilakan.
Ketiga, latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme. Latar belakang radikalisme dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Adapun bentuk radikalisme, radikalisme merupakan paham yang menginginkan perubahan cepat untuk tujuan yang diharapkan hingga memakai dan menghalalkan segala macam cara. Ada 3 macam radikalisme. Yang pertama secara keyakinan, yang kedua secara tindakan, yang ketiga secara politik. Dampak radikalisme. Dampak dari adanya radikalisme yaitu pertama, memakan banyak nyawa akibat salah pemahaman. Yang kedua, meresahkan banyak orang karena aksi teror secara tiba-tiba. Ketiga, mencoreng nama baik agama Islam. Keempat, menimbulkan perpecahan dalam bangsa dan negara. Yang keempat yaitu definisi. Strategi penanggulangan radikalisme umat beragama. Penyebab tumbuhnya radikalisme Islam. 1. Pemahaman agama yang biasa yang hanya mengetahui ayat sepotong-potong. 2. Bacaan yang salah terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan menggunakan idealisasi terhadap Islam dalam masa tertentu. Yang ketiga, deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan pada masyarakat. Yang keempat, mudah terpengaruhnya umat Islam terhadap paham baru tanpa diikuti dengan perilaku kritis saat meyakininya. Upaya untuk mencegah radikalisme bisa dilakukan secara mandiri. Yang pertama, menanamkan jiwa nasionalisme. Yang kedua, berpikiran terbuka dan toleran. Yang ketiga, waspada terhadap provokasi dan hasutan yang berjejaring pada komunitas perdamaian dan bergabung dalam damai. Demikian diskusi hari ini. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sebagai moderator, saya memohon maaf atas kesalahan saat proses penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.